Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Asmi Kamila, NIM 19070260063 dari kelas Gizi 5C, Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan video edukasi dengan topik obesitas. Apa itu obesitas? Menurut WHO tahun 2020, kegemukan dan obesitas merupakan penimbunan lemak yang abnormal atau berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu bagaimana cara mengukur obesitas? Obesitas dapat diukur dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus kilogram berat badan dibagi meter kuadrat tinggi badan. Berikut ada klasifikasi IMT menurut WHO dan Asia Pasifik. Yang pertama menurut WHO, klasifikasi underweight IMT-nya ada pada kurang dari 18,5. Klasifikasi normal rentang 18,5 sampai 24,9. Overweight 25 sampai 29,9. Obesitas 1 30 sampai 34,9. Obesitas 2 35 sampai 39,9. Lalu yang terakhir, klasifikasi obesitas 3, IMT-nya lebih dari sama dengan 40. Kemudian, klasifikasi IMT menurut Asia Pasifik. Pada klasifikasi underweight, IMT-nya berada pada kurang dari 18,5. Kemudian normal rentang 18,5 sampai 22,9. Overweight 23 sampai 24,9. Obesitas 1 25 sampai 29,9. Obesitas 2 lebih dari sama dengan 30. Kemudian ada hal lain yang dapat dilihat untuk mengukur obesitas, yaitu lingkar pinggang. Pada laki-laki, batas normal lingkar pinggang adalah tidak lebih dari 90 cm. Sedangkan pada perempuan, lingkar pinggang normal tidak lebih dari 80 cm. Jadi, jika seorang laki-laki memiliki lingkar pinggang lebih dari 90 cm dan perempuan memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm, maka seseorang tersebut berpotensi menderita obesitas. Kemudian, jenis obesitas itu ada apa aja? Jadi, jenis obesitas ada dua, yaitu tipe PIR dan tipe apel. Pada tipe PIR, memiliki ciri-ciri gemuk di area pinggul, sedangkan pada tipe apel, obesitasnya memiliki ciri-ciri gemuk di area perut. Kemudian penyebab obesitas. Penyebab obesitas ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik, faktor pola makan, pola aktivitas, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama faktor genetik. Penyebab obesitas yaitu bila dalam suatu keluarga yang salah satu orang tuanya mengalami obesitas, maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas adalah 40-50%. Sedangkan bila kedua orang tua mengalami obesitas, maka peluang obesitas terhadap keturunannya menjadi 70-80%. Kemudian penyebab obesitas karena faktor pola makan antara lain makan berlebihan, sering makan dan tidak teratur, sering mengemil, makan dalam jumlah banyak dan terburu-buru atau dalam waktu singkat, kemudian menghindari sarapan sehingga porsi makan siang atau makan malamnya bertambah, kemudian terlalu banyak mengonsumsi makanan manis dan berlemak, yang terakhir kurang konsumsi sayur dan buah. Kemudian faktor pola aktivitas yang menyebabkan obesitas adalah kurang gerak atau terlalu banyak duduk. Contohnya sering menonton TV, bermain komputer dan games tanpa melakukan aktivitas lebih dari 2 jam per hari.
kemudian kurangnya latihan fisik, kemudian melakukan aktivitas fisik hanya sebentar dan tidak konsisten. Yang terakhir, faktor lain yang berpengaruh terhadap obesitas antara lain ketidakseimbangan hormon, konsumsi obat tertentu yang dapat berpengaruh pada kenaikan berat badan, gangguan psikologis atau stres, dan kondisi medis lainnya. Kemudian komplikasi overweight dan obesitas. Overweight dan obesitas dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit seperti stroke, obstructive sleep apnea, hipoventilasi, aterosklerosis, cardiovascular disease, hipertensi, beragam jenis kanker, resistensi insulin, non-insulin dependent diabetes mellitus, dyslipidemia, dan osteoartritis. Kemudian untuk intervensi dietnya, terapi diet pada individu yang overweight dan obesitas harus bersifat individual karena daya terima setiap individu berbeda tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing. Kemudian tujuan pemberian diet pada individu overweight dan obesitas antara lain: yang pertama, menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap. Yang kedua, mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yang terakhir, menurunkan faktor risiko dan mencegah komplikasi penyakit. Modifikasi asupan makanan pada pengidap overweight dan obesitas. Yang pertama, penurunan kalori sebesar 500 hingga 1000 kilokalori per hari. Yang kedua, kandungan karbohidrat 50-55% dari total kebutuhan energi. Jenis karbohidrat yang diasup sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks seperti serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Yang ketiga, asupan protein 15-20% dari total kebutuhan energi. Yang keempat, asupan lemak kurang dari sama dengan 30% dari total kebutuhan energi. Yang kelima, konsumsi serat 15-25 gram per hari, seperti mengonsumsi sayuran, buah-buahan, rumput laut, dan lain-lain. Yang terakhir, konsumsi air yang cukup, yaitu 1 ml per kilokalori atau 30-35 ml per kilogram berat badan. Yang terakhir, pencegahan obesitas. Obesitas dapat dicegah dengan cara mengatur pola makan dan minum, kemudian memperbanyak konsumsi buah dan sayur, kemudian menghindari stres dan cukup tidur, dan yang terakhir, memperbanyak aktivitas fisik. Dengan memperbanyak aktivitas fisik, maka nantinya tidak banyak lemak yang tertimbun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.